Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Muhammad Ali Musyafaq yang telah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi kali ini. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Nafiatul Khairiyah, Nurul Komarul Aziz, dan Yogas Adistama Setiawan akan mempresentasikan mengenai materi dasar dan asas-asas pendidikan dalam Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, teman-teman semua bisa menyimak video berikut ini. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama dalam pendidikan Islam diturunkan untuk seluruh umat manusia di segala zaman dan tempat. Petunjuk-petunjuknya patut menjadi pegangan bagi seluruh umat manusia dimanapun mereka berada dan kapanpun saat membutuhkannya. Seandainya umat manusia senantiasa berpegang teguh kepadanya, niscaya mereka tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dasar pendidikan dalam Al-Quran. Kata prinsip adalah akar dari kata prinsipia yang diartikan sebagai permulaan, yang dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain, yang keberadaannya tergantung dari pemula itu. Jadi, kalau berbicara mengenai prinsip pendidikan Islam, maka pelaksanaan pendidikan ini telah digariskan oleh prinsip atau konsep dalam ajaran Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prinsip mempunyai pengertian dasar, asas yang menjadi pokok atau landasan berpikir. Kata pendidikan terbentuk dari kata dasar didik, yang diberi awalan pe dan akhiran an, yang berarti proses membimbing manusia dari kebodohan menuju pencerahan pengetahuan. Yang kedua yaitu mengenai dasar dan asas pendidikan dalam Al-Quran, yaitu ada 5. Yang pertama integrasi, yang kedua ada keseimbangan, yang ketiga persamaan, yang keempat pendidikan seumur hidup, dan yang kelima keutamaan. Yaitu mengenai prinsip atau dasar pendidikan dalam Quran Surat Al-Alaq. Yang pertama yaitu prinsip ikhlas. Dapat terlihat dengan jelas dalam Quran Surat Al-Alaq yang menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia dari benda yang hina, kemudian memuliakannya dengan mengajar membaca, menulis, dan memberinya pengetahuan. Yang kedua yaitu pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup tergambar secara implisit dalam Quran Surat Al-Alaq, yaitu tidak adanya batasan yang konkret tentang kapan seorang harus mulai belajar dan sampai kapanpun. Yang ketiga yaitu efektivitas pendidikan. Di dalam Quran Surat Al-Alaq, Tuhan menginformasikan asal kejadian manusia dari Al-Alaq, terdapat pada ayat kedua, dan setelah diajari, mereka memperoleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan membuat mereka merasa cukup sehingga menimbulkan sikap angkuh dan sombong, terdapat pada ayat ke-6 sampai ke-7. Kesimpulan dari diskusi kelompok kami yaitu, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya prinsip, dasar, dan asas merupakan hal yang sama. Jadi dasar dan asas merupakan alas pedoman. Ketika seseorang akan memulai pendidikannya, tentunya harus diketahui dasarnya. Dari demikian, pendidikan yang akan diberikan akan dapat disesuaikan pada individu tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.